Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya, guys, ketemu lagi di channel Nabil's TM. Ya, ya, di sini kita akan adakan segmen baru belajar Al-Qur'an. Nah, ini juga lagi dimulai pada tanggal 2 malam 22 Ramadan. Ini kita mencoba menebarkan kebaikan di dunia digital ini sambil juga saya berniat untuk menjadi orang yang terbaik seperti Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, guys. Ini di sesi pertama kita akan membahas babut tajwid dan dari kitab namanya kitab Matan Al-Jazari. Maksudnya bukan nama kitabnya, cuma itu terkenalnya Matan Al-Jazari karangan Syekh Muhammad Ibnu Al-Jazari. Nah, sebelumnya pada episode pertama ini, episode belajar tajwid, #belajar tajwid sama Nabil, kita akan membahas kenapa pertama apa itu definisi tajwid. Nah, tajwid itu definisinya adalah secara bahasa artinya memperindah, memperbaiki atau tahsin, mempercantik lah bahasanya kalau untuk kita, atau kalau untuk bahasa sehari-harinya biar memperkeren, mempercantik, memperbagus, mendesain supaya lebih baik. Nah, itu dia tadi secara bahasa. Secara istilah adalah membaca Al-Qur'an dengan benar sebagaimana bacaan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dengan cara mengeluarkan huruf dari makhrajnya, memenuhi sifat-sifatnya, dan memperhatikan hukum-hukum bacaan yang ada. Nah, itu definisi secara bahasa dan secara istilah itu tajwid. Selanjutnya, mengapa sih kita harus belajar tajwid? Karena ingat. Hukum belajar tajwid itu adalah fardu ain. Itu fardu ain kayaknya pakai ain. Artinya adalah itu harus dilakukan setiap orang. Jadi bukan fardu kifayah yang mana kalau ada satu orang, misalkan dari satu kumpulan orang udah belajar, yang lain nggak apa-apa nggak belajar. Tapi ini adalah fardu ain yang mana setiap orang, everyone must learn about tajwid. Harus belajar tajwid, wajib. Itu untuk prakteknya wajib. Nah, tapi gimana caranya kita kok tiba-tiba praktek? Ya, ada teorinya. Nah, teori ini fardu kifayah, tapi mempraktekannya wajib. Tapi kalau kita pikir-pikir, gimana kita mau praktekkan kalau teorinya kagak tahu? Nah, walaupun teori itu fardu kifayah, tetap harus belajar biar teorinya benar, karena itu fardu ain begitu. Nah, gitu guys, itu adalah tadi hukumnya. Prakteknya adalah fardu ain dan teorinya adalah fardu kifayah. Ini kameranya kenapa sih agak kesini sedikit ya. Nah, sekarang kita membahas fadilah dari belajar tajwid. Nah, ini dia nih. Satu, faedahnya, fadilahnya pertama, memberi syafaat pada hari kiamat. Yang kedua, belajar tajwid ini merupakan amal baik, terlebih sekarang bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan aja kita nggak ngaji, terus kapan itu Quran bakal dibaca? Nah, itu dia, itu camkan. Saya dapat videonya dari Syekh, saya lupa nama Syekhnya di Instagram, bukan saya follow. Saya tersentuh sekali dengan kata-kata beliau. Kalau misalkan bulan Ramadan aja kita nggak baca Quran, terus kapan mau dibaca itu Quran? Itu sangat menusuk hati saya sendiri sebagai nasihatnya. Dan juga kita belajar tajwid, mengaji, mendapatkan derajat yang lebih tinggi. Kalau wartaqi. Nah, itu dia.
Bacalah dan naiklah kita derajat kita di surga nanti. Selanjutnya adalah mendapat sakinah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya adalah mendapatkan sebaik-baik anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar Al-Qur'an nih, ya, belajar tajwid khususnya, ya. Dan fadilah-fadilahnya banyak sekali ya guys, fadilah-fadilah dari membaca Al-Qur'an dan mempelajari Al-Qur'an, dan juga seperti tadi yang saya bilang di awal, sabda Rasul, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, sebaik-baiknya adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi nggak cukup punya belajar. Saya pernah belajar guys, bukan belajar sih, saya sampai sekarang masih terus belajar dan berusaha untuk mengajarkannya kembali, ya. Nanti setiap koreksi, kalau bila nanti ada kesalahan, akan saya koreksi di kolom komentar ya guys, ya. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Nah, sekarang kita bahas apa sih tujuan kita belajar tajwid. Nah, itu dia tuh tujuannya apa. Nah, tujuannya adalah menjaga lidah agar lidah kita ini nggak salah ketika baca Quran, agar lidah kita ini fasih, bacaan kita sama kayak Rasul. Nah, gitu. Karena baca Al-Quran dengan baca bahasa Arab tuh yang beda, beda banget gitu. Apakah kita misalkan kita baca nih tulisan bahasa Arab misalkan, emang harus ada dengung-dengungnya atau ada gom-gom atau ada mantul-mantul segala macam? Nggak ada, beda. Baca bahasa Arab biasa dengan baca bahasa Arab Al-Qur'an, waduh, jauh beda. Nggak jauh. Baca Al-Qur'an itu ada aturannya gitu, nggak main-main guys, ya. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Muzammil, surat ke-74 ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim, Farattilil Qur'ana tartila, yang artinya adalah bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Nah, dengan tartil. Terus juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Zainul Qur'an bi aswatikum. Hiasilnya? Percantiklah, bagusinlah. Nah, Al-Qur'an itu dengan suara-suara kalian. Nah, di sini juga maksudnya juga ya tentang wajibnya belajar tajwid juga dalam rangka mempercantik suara kita ketika membaca Al-Qur'an. Dan balik lagi ke tadi yang kitab yang saya pernah belajar, kita baca guys ya. Di sini saya kutip langsung dari bukunya, dari kitabnya, tapi saya di sini saya disclaimer aja, di sini saya pakai aplikasi karena kebetulan buku saya belum ketemu guys. Bukunya saya lupa taruh mana. Nih, saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia. Ini adalah matan atau apa ya? Syair, bukan apa syair sih namanya. Pokoknya tulisan dalam kitabnya Al-Imam Ibnu Al-Jazari, Muhammad bin Jazari, ya. Kita baca dulu. Hari ini kita fokus kepada bait ke-27 dan bait ke-28. Bismillah. Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazim man lam yusahhihil Qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakaza minhu ilaina wasala. Yang artinya membaca Al-Qur'an wal akhdhu dengan tajwid, dengan tajwid itu hukumnya wajib, hatmun lazim, wajib. Tadi kita udah bahas juga hukumnya di awal, itu hukumnya fardhu ain, wajib. Dan di sini ditambahkan man lam yusahhihil Qur'ana athimu. Dan siapa orang yang tidak berusaha belajar membaca, tidak berusaha, tidak membetulkan bacaan Al-Qur'annya, tidak ada sama sekali niat di hatinya untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'an, asimu, berdosa. Aduh, kok berdosa nih? Kenapa nih? Nah, itu dibahas di bait ke-28. Li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Karena Allah menurunkan Al-Qur'an, Allah menurunkan Al-Qur'an dengan tajwid. Gitu. Nggak cuma sekedar bacaan doang, tapi ada tata cara bacanya gitu. Kayak misalkan nih, contoh yang paling gampang bahasa Inggris. Tulisan one. Tulisan tuh
tapi kan bacanya one. Nah, itu kenapa? Ya karena ada cara bacanya. Dan gimana cara tahu? Ya belajar, sama kayak Quran juga. Allah turunkan nih Quran nih, nggak cuma itu kayak letter doang, kagak. Ada juga cara bacanya. Itu. Wahakaza minhu ilaina wasala. Dan demikianlah Al-Quran ini, dari Allah turunkan Quran ini, ya seperti itu sampai sekarang nih kepada kita. Bahwa tetap itu Quran tuh diturunkan bersama dengan hukum-hukum tajwid-tajwidnya gitu. Ada tata cara bacanya gitu. Kalau misalnya bahasa Inggris ada grammarnya gitu. Nah, itu dia. Itu dia kenapa kita harus belajar tajwid. Nah, oke guys. Kita bahas dulu pertama kita adalah belajar tajwid. Ini kita dulu belajar mukadimahnya dulu. Ya. Mukadimah dari kitab Matan Al-Jazari karangan Muhammad bin Jazari. Ya, itu aja guys. Untuk episode pertama dari belajar tajwid bersama Nabil. Nama hashtagnya apa yang bagus ya? Coba guys, tolong bantu di kolom komentar apa nih yang keren nih. Biar nanti kita bikin playlist atau episode sendiri, episode belajar tajwid. Nah, nanti kita juga akan selanjutnya saya juga akan ada banyak ide lain untuk di episode ini ya guys. Ya, jadi sekian itu saja. Ya ingat guys, hukum belajar tajwid prakteknya itu fardu ain. Teorinya fardu kifayah. Tapi gimana kita mau pakai langsung praktek kalau teorinya kagak ada. Nah, jadi saya simpulkan bahwa wajib dua-duanya, teori dan praktek ya. Ya walaupun misalkan teorinya kagak pinter-pinter amat, tapi prakteknya harus betul, harus belajar. Karena kita walaupun sudah, kalau kita sampai merasa bisa dalam baca Al-Quran, kalau kita nggak belajar, nggak baca dengar nasihat, dengar kayak koreksi-koreksi, sombong namanya, tidak menerima kebenaran. Padahal kan ya gimana ya, belum tentu benar juga. Saya pun udah pernah belajar, sampai sekarang masih terus belajar. Saya nggak so benar, enggak. Saya karena khairukum man ta'allama al-Qur'an, baik-baik orang kayak kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Karena saya tahu saya masih banyak salah, ya betul belajar. Tapi saya juga nggak cuma belajar doang, saya dan mengajak teman-teman kalian apabila sudah belajar tajwid dan belajar Al-Quran, kita juga mengajarkannya. Sekarang ya itu saja guys video kali ini. Jangan lupa tekan jempol ke atas dan subscribe channel ini apabila belum, berikut dengan tombol lonceng agar kami bahagia, dan share video ini ke seluruh dunia agar semua orang tahu bahwa ada channel ini yang membahas tata cara belajar Al-Quran, terutama sekarang episode tajwid. Ya guys, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.